bumbunya kok ngene. Matane tai tenan gak ya? Kelakuan semite sapa to iki global gak gon-gon. Sing nang kene dongak semite metu sukete. Cuk. Assalamualaikum sahabat muslim. Kembali lagi bersama Fakta Islam. Semoga sahabat semua diberikan Allah Subhanahu wa taala hari yang baik dan penuh berkah. Sebelum mulai video, tekan tombol subscribe dulu, bro. Ada satu kisah seorang Yahudi yang didoakan Ali bin Abi Thalib hingga berumur hampir 1000 tahun. Kisah tersebut tercantum dalam kitab Taju Al-A'ros. Kisah ini bukanlah kisah yang dibuat-buat, melainkan kisah yang nyata dan dialami oleh seorang tokoh ulama di Hadramaut Yaman bernama Habib Idrus bin Husain Al-Alaidrus yang diakui kewaliannya. Seorang tokoh ulama yang memiliki kedudukan tinggi di antara para tokoh ulama, pejabat dan masyarakat awam di kisaran tahun 1240 Hijriah. Suatu hari, Habib Idrus mengembara jauh bersama 30 pengikutnya. Ketika singgah di kota Kabul dan Teheran, beliau mendengarkan kabar mengenai seorang laki-laki dari bangsa Yahudi yang umurnya mencapai ratusan tahun. Lelaki itu pernah bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan pernah mengikuti perang Khaybar. Kemudian sang Habib mengumpulkan informasi mengenai lelaki Yahudi itu dari masyarakat. Ternyata masyarakat itu membenarkan kabar tersebut. Dengan rasa penasaran, Habib Idrus beserta rombongan akhirnya sepakat untuk mencari lelaki Yahudi yang usianya berabad-abad. Setelah memperoleh petunjuk dari seorang bahwa terdapat satu daerah yang dihuni sekitar 100.000 orang Yahudi. Mereka adalah cucu-cucu lelaki Yahudi yang berumur panjang. Mereka senantiasa melihat datuk mereka yang berusia sangat tua itu. Sementara si Yahudi tua hanya bisa berbaring lemah di ranjang dan tak bisa bergerak, kecuali dengan bantuan. Dengan susah payah, Habib Idrus dan pengikutnya akhirnya sampai di daerah yang dimaksud. Beliau memohon izin kepada tokoh masyarakat daerah setempat untuk menemui lelaki Yahudi tua tersebut. Setelah memperoleh izin, beliau beserta rombongan masuk ke kamar nenek moyang orang-orang Yahudi itu. Mereka duduk mengintari lelaki tua yang tergeletak lemah di pembaringannya. Lelaki tua itu hanya mengonsumsi kuning telur dan susu. Tak lama kemudian, lelaki tua berusia berabad-abad itu membuka kelopak matanya dengan dibantu salah seorang keturunannya. Lelaki tua nenek moyang Yahudi itu memandang Habib Idrus bersama rombongannya. Tampak jelas bahwa ia mampu membedakan orang-orang Arab dengan bukan orang-orang Arab. Setelah beberapa lama dalam suasana diam, Habib Idrus kemudian bertanya, "Apa yang membuat Anda bisa berumur panjang hingga hidup di masa kini?" Lalu lelaki Yahudi itu menjawab, "Ini adalah berkah doa Ali bin Abi Thalib kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberiku umur yang panjang." Kemudian lelaki tua itu bercerita, "Dulu sewaktu perang Khaybar, aku berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia melukai pundakku dengan pedangnya. Saya jatuh dan meminta balas kasihan darinya. Dia pun memaafkanku. Bahkan dia menjanjikanku tidak akan mati kecuali saya masuk Islam. Ucapan janji inilah yang saya pegangi dan saya sangat yakin akan janji itu. Oleh karena itu, aku terus memeluk agama Yahudi dan tak mau terburu-buru masuk Islam lantaran aku senang hidup lebih lama. Namun, sebentar lagi aku akan segera masuk Islam. Aku yakin ajalku akan segera datang apabila aku telah menjadi muslim." Kemudian lelaki Yahudi memperlihatkan bekas luka di punggungnya. Luka ini selalu kambuh setiap tahun. Ini adalah luka akibat sabetan pedang di perang Khaybar. Setelah itu, lelaki Yahudi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat menyatakan keislamannya. Tak selang beberapa lama kemudian, terdengar kabar bahwa lelaki Yahudi itu masuk Islam dan menutup usianya yang sangat panjang, sekitar 600 tahun. Memang benar apa yang menjadi penjelasan kebenaran di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang Yahudi menutup kebenaran hidayah yang datang pada mereka, disebabkan kecintaan mereka yang sangat besar terhadap dunia serta tidak menyukai kematian. Itulah kisah seorang dari kaum Yahudi yang memiliki umur hampir 1000 tahun. Semoga kita bisa mengambil hikmah baik dalam kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.